Sosiolog Pendidikan UGM Yogyakarta Andreas Budi Widianto buka suara soal fenomena masih banyaknya bangku kosong di SD negeri di Yogyakarta. Ia menilai banyak sektor yang menyebabkan SD swasta di Yogyakarta lebih diminati oleh orang tua sebagai tempat pendidikan untuk menyekolahkan anak dibandingkan SD negeri. Selain populasi warga kota yang menurun, banyak orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi memilih agar anaknya mendapatkan pendidikan karakter lebih banyak. Tak hanya itu, orang tua dengan pendidikan tinggi dinilai mempunyai tuntutan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pendidikan karakter anaknya. Ia juga menyebut aturan sistem zonasi untuk mendapatkan sekolah negeri dirasa menyulitkan bagi orang tua untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Yang sehingga bagaimana pemilihan sekolah akhirnya tidak jalan. Yang orang akhirnya lebih mudah untuk ke sekolah-sekolah tertentu sebagai bagian dari pilihan agar keributan itu tidak mereka alami, dan itu pilihan pragmatis ya. Tapi memang harus diakui bahwa ada persistensi kualifikasi dari sekolah swasta yang memang itu sudah dikenal baik, punya kualitas dengan sistem pengajaran yang mungkin lebih kompatibel. Diketahui pada ajaran baru tahun 2026-2027, sekolah dasar negeri di kota Yogyakarta memiliki daya tampung 3.600 kursi. Namun hingga kini baru terisi 2.500 kursi dan menyisakan 1.000 kursi kosong. Pemerintah menggelar apel siaga pilah sampah di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar pada Selasa pekan ini sebagai penguatan komitmen dan gotong royong lintas sektor dari pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan Bali bersih sampah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan, pemilahan sampah organik dan non-organik dari rumah tangga menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sampah di Pulau Dewata. Pada apel siaga ini, Menko Zulhas mengapresiasi alat pengolah sampah organik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Inovasi alat pengolah sampah dinilai sebagai salah satu solusi untuk pengolahan sampah skala rumah tangga berlahan sempit. Maka tadi, ya ini kuncinya ini. Ini pemisahan ini kuncinya bisa 50% ini. Ya, ini. Memang kendala utama yang di rumah-rumah. Karena itu merubah kebiasaan kan? Merubah budaya. Tapi kalau seperti di kantor, sekolahan, pasar, mall itu ada organisasinya, ada yang ngurus, itu lebih mudah. Tapi kalau rumah kan harus merubah budaya, merubah kebiasaan. Itu memang perlu waktu. Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, pemilahan sampah organik dan non-organik harus dilakukan dari desa-desa. Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sementara untuk wilayah perkotaan yang padat, pemilahan sampah non-organik nantinya akan dibawa ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Wilayah yang padat penduduk seperti Denpasar dan Badung ditambah dengan industrinya yang banyak, hotel, restoran, dan industri lain, tidak semua bisa dikelola di sumber, tapi paling tidak bisa dipilah. Sehingga nanti sampah yang sudah terpilah ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Selain apel siaga, pemerintah juga mengapresiasi 10 desa dari kota dan kabupaten Sebali yang dinilai berhasil menerapkan pemilahan sampah berbasis sumber. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya mengatasi kekurangan 484 tenaga pendidik. Kekurangan itu tersebar di 113 sekolah dasar dan 28 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Untuk mengatasinya, Pemkot mengusulkan penambahan formasi guru kepada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan rekrutmen guru PPPK serta melakukan redistribusi guru dari sekolah yang kelebihan tenaga pengajar ke sekolah yang masih kekurangan guru. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, selama kebutuhan guru ASN belum terpenuhi, pemerintah kota akan tetap memanfaatkan tenaga pendidik non-ASN sesuai regulasi dan kemampuan anggaran daerah agar layanan pendidikan tetap berjalan maksimal. Setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan itu per tahun ya, penerimaan guru melalui ASN tes itu
terbatas. Jadi kita udah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan. Ya, kalau tahun ini aja ada 484 idealnya yang kurang. Melalui berbagai strategi tersebut, Pemkot Pontianak berharap kekurangan guru dapat terpenuhi secara bertahap, sehingga setiap siswa dapat memperoleh layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Museum Batik Pekalongan terlihat lebih ramai dibandingkan hari biasa selama masa libur sekolah. Pengunjung didominasi keluarga datang untuk berwisata sambil mengenalkan batik kepada anak-anak. Pengelola museum Nurhayati Sinaga mengatakan, jumlah pengunjung pada musim libur mencapai 100 hingga 200 orang per hari. Selama liburan, pengunjung tidak hanya menikmati koleksi batik, namun juga mengunjungi pameran tematik yang menampilkan ragam kain dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, memang terjadi peningkatan kunjungan di musim liburan sekolah tahun ini. Lumayan, satu harinya itu kita bisa lebih dari 100 orang. Ya, di waktu biasa kita punya segitu, tapi kan itu rombongan sekolah ya. Tapi ini keluarga-keluarga yang datang. Bulan liburan, jadi ngajak anak-anak biar tahu Pekalongan itu ada yang spesial, ya batik tahun perkembangannya, biar anak-anak tahu polanya seperti apa. Jadi belajar lah, perkenalan sini anak-anak di Pekalongan itu ada yang Meningkatnya kunjungan selama libur sekolah diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap batik, sekaligus menjadikan museum sebagai destinasi wisata edukasi yang menarik bagi seluruh kalangan.